persatuan yang membahagiakan. Taman bukanlah orang yang baik, tetapi Taman berusaha untuk berbuat lebih baik. Taman yakin anak-anak semuanya lebih baik daripada Taman, dan pasti bisa untuk mengambil hikmah-hikmah di antara sekian banyak ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di alam ini, di antaranya pada jari-jari kita. Menurut Taman, hikmah dari 5 jari ini. Taman mulai dari jari kelingking. Jari kelingking biasanya banyak di antara kita menggunakannya untuk pembersihan. Misalnya untuk pembersihan lubang hidung, untuk pembersihan telinga bagian luar, dan sebagainya. Apa hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hidup kita itu perlu bersih. Bersih lahir maupun bersih batin. Kalau hidup kita sudah bersih, maka menurut Taman, maka jiwa kita itu merasa tenang, merasa tidak ada yang perlu untuk ditakut-takuti. Kalau kehidupan kita kotor, maka jiwa kita itu akan gelisah, karena selalu khawatir terjadi itu, terjadi ini. Lanjut, yaitu dengan jari manis. Dengan hidup bersih, maka kehidupan kita itu akan mendapatkan kemanisan-kemanisan dalam hidup. Kemudian, seberapa besar kemanisan dalam hidup kita yang perlu kita capai dalam kehidupan, ya, seperti jari ini tidak terlalu rendah dari jari tengah dan tidak terlalu tinggi dari jari kelingking. Padahal jika Tuhan mau, bisa saja Tuhan ini membuat setinggi-tingginya jari manis ini. Tapi dari hikmah ini, kalau terlalu manis itu kurang baik, bahkan tidak baik untuk kehidupan kita. Contohnya gula. Kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi gula, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Selanjutnya adalah jari tengah. Jari tengah berada di antara 2 jari, yaitu jari manis dan jari kelingking, dan jari telunjuk dan jari jempol. Tengah-tengah, ya, biasa disebut netral, tidak memihak ke sebelah. Jari manis dan kelingking juga tidak memihak kepada jari telunjuk dan jempol.
biasa disebut netral atau natural, alamiah. Apa hikmahnya dalam hidup kita sehari-hari? Ya, kita alamiah saja. Apa kehidupan yang alamiah? Ya, kita perlu makan. Ya, makanlah sesuai dengan keperluan tubuh kita. Makan akan berselera apabila kita sudah lapar. Jadi makan setelah lapar. Dan kalau kita makan sekenyang-kenyangnya, itu akan membuat perut kita itu begah, susah mau bernapas karena sudah terlalu penuh dengan makanan. Jadi berhenti sebelum kenyang. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Kita alamiah saja, pakaian sederhana dan lain-lain. Kalau kita turunkan model, maka sebanyak apapun rezeki kita itu, maka tidak akan bisa mencukupi. Tapi kalau kita berbasis kepada manfaat, maka sedikit apapun rezeki kita atur dengan sedemikian rupa sehingga bisa mencukupi, bahkan bisa lebih. Lanjut ke jari telunjuk. Orang ego, yang egonya itu tinggi, bahkan sampai bisa disebut egoisme, alirannya itu bahwa dia yang paling benarnya, yang lain salah semua. Biasanya jari telunjuk ini digunakan untuk menunjuk-nunjuk orang, untuk merintah-merintah orang, karena orang dianggapnya lebih rendah dari dirinya. Tapi hikmah kali ini yang kita ambil adalah jari telunjuk ini, hikmahnya adalah untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling menyampaikan. Walaupun sedikit kebaikan kita sampaikan, tentunya diawali dengan kita dulu yang melakukannya. Kalau mau nunggu banyak kebaikan-kebaikan yang kita miliki, sampai kapan kita baru bisa saling mengingatkan? Tuhan menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah jari jempol. Hikmahnya adalah mengapa diarahkan seperti ini, ya, mengapa tidak kemana-mana misalnya, atau mutar bisa diputar-putar misalnya. Ya, tujuan adalah menurut Taman untuk membaguskan, untuk menghargai orang lain, bahwa orang lain juga memiliki kehebatan, orang lain juga memiliki kelebihan. Seberapa berat kita untuk menghargai orang lain. Yang membuat berat itu kadang-kadang rasa ego kita. Kita merasa tidak mau dikalahkan, kita merasa
iri dengan keberhasilan orang lain, padahal rezeki orang lain itu belum tentu bisa sama dengan rezeki kita belum tentu sama dengan rezeki orang lain, karena rezeki kita itu masing-masing. Kita punya perbedaan, kita punya kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang tinggi untuk mencari rezeki biasanya itu akan mendatangkan hasil yang tinggi. Kemampuan rendah untuk mencari rezeki biasanya itu akan mendatangkan rezeki yang rendah juga, kecuali terjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Ada memang rezeki yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu datang kepada kita. Nah, biasanya rezeki yang tidak disangka-sangka datang kepada kita itu adalah kepada orang-orang yang memiliki jiwa bersih, memiliki kemanisan hidup, memiliki kehidupan yang alamiah, memiliki kebaikan-kebaikan, kemudian kebaikan-kebaikan itu disampaikan kepada orang lain, mau berbagi dan selalu dengan ikhlas menghargai orang lain. Taman Pikir sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kepada hikmah-hikmah yang lain. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu tonton video Taman ini di Taman Channel, dan like, subscribe, serta di-share, barangkali ada manfaatnya bagi usaha-usaha kita yang lain. Mohon maaf, Taman adalah manusia biasa, Taman juga manusia, tak luput dari kelemahan-kelemahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Salam persatuan yang membahagiakan.